Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati, NPM 21212121509. Di sini saya akan mengapresiasi secara tidak langsung dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di sini saya mengambil judul Pendekatan Didaktis dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Adapun identitas novel, judul novelnya yaitu Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata, diterbitkan di Bentang Pustaka dan diterbitkannya pada tahun 2005. Novel ini menceritakan kisah-kisah yang sangat inspiratif. Setelah saya membaca novel ini, banyak sekali kisah yang inspiratif, apalagi mengenai tentang pendidikan, dan banyak sekali di luar pendidikan juga yang membuat saya terkesan itu. Novel ini menceritakan anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin yang bertekad untuk sekolah dengan penuh semangat di SD Muhammadiyah, sekolah tertua yang hampir ditutup oleh pemerintah apabila tidak ada 10 siswa yang mendaftar. Ke-10 anak itu diberi nama Laskar Pelangi, dan nama-namanya ada Ikal, Lintang, Syahdan, Kiong, Trapani, Sahara, Mahar, Kucai, Harun, dan Borek. Banyak hal yang menakjubkan yang dialami oleh anak Laskar Pelangi. Mereka dididik oleh seorang guru wanita yang bernama Bu Muslimah, yang kerap disapa Bu Mus, dan Faharpan selaku kepala sekolah. Beliau ini selain menjadi kepala sekolah, merangkap menjadi seorang guru. Tidak disangka anak-anak yang bersekolah di SD Muhammadiyah ini memiliki bakat. Setiap orangnya itu memiliki bakat sendiri gitu. Dimulai dari Mahar yang menjuarai karnaval pada acara 17 Agustus. Terus ada Ikal yang gemar menulis sastra, menulis puisi. Terus ada Lintang, seorang anak pesisir pantai yang rumahnya jauh dari rumah, yang pintar dalam hal hitung-hitung, menjuarai juara cerdas cermat. Berbagai rintangan harus mereka lewati demi menceritakan mimpi mereka. Kebahagiaan, kesedihan, rasa semangat, kegigihan, semua menjadi padu dalam novel ini. Selanjutnya yaitu angkatan. Novel Laskar Pelangi ini termasuk ke angkatan 2000-an. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai angkatan 2000. Seperti yang kita ketahui, sastra Indonesia telah berkembang di Indonesia sejak sebelum abad ke-20. Berkembangnya sastra, munculnya angkatan-angkatan atau periodisasi sastra yang dimulai pada angkatan Balai Pustaka, angkatan Pujangga Baru, angkatan 45 atau kemerdekaan, angkatan sastra kisah, angkatan 70-an, dan angkatan 2000-an. Pada angkatan 2000 ini namanya dicetuskan oleh Korrie Layun Rampan. Angkatan ini sering disebut sebagai sastra Indonesia mutakhir pada tahun 1990-an hingga 2000-an. Pada sekitar 100 penyair, cerpen, novelis, esai, dan bahkan kritikus diikutsertakan oleh Korrie pada angkatan 2000. Pada angkatan ini banyak perempuan yang menjadi sastrawan, namun menulis hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Isinya mengungkapkan hal-hal yang tabu untuk dibaca, bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Semakin beredarnya hal-hal yang sensual tersebut, hingga akhirnya menjadi layak untuk dipublikasikan. Selain maraknya sastrawan wanita yang mempublikasikan mengenai hal-hal yang sensual pada tahun 2004,
lahirnya sastrawan cyber yang bertujuan agar sastrawan bisa mempublikasikan hasil karyanya dengan bebas. Nah, angkatan 2000 ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, kata-katanya bermakna konotatif, yang kedua, menyindir tentang kehidupan, sekitar seperti keadaan sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang keempat, karyanya cenderung terbuka atau vulgar. Yang kelima, munculnya fiksi islami. Yang keenam, munculnya cyber sastra di internet. Dan yang terakhir yaitu bahasa yang diambil, yaitu bahasa sehari-hari. Nah, novel Laskar Pelangi ini termasuk ke dalam angkatan 2000-an. Karena selain angkatan ini dipublikasikan pada tahun 2005, nah, novel ini juga memiliki kaitan dengan karakteristik angkatan 2000. Nah, yang pertama yaitu bermakna konotatif. Nah, dalam novel Laskar Pelangi ini ada yang bermakna konotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Nah, seperti dalam halaman 36, kalimatnya seperti ini. Namun, tidak seperti tembok besar Cina yang melindungi berbagai dinasti dari serbuan suku-suku Mongol dari utara, di Belitung, tembok yang angkuh dan berkelok-kelok sepanjang kiloan meter ini adalah pengukuhan sebuah dominasi dan perbedaan status sosial. Nah, selanjutnya, kalimat konotasi dari pernyataan tersebut yaitu pada kata angkuh. Pada kalimat tersebut memiliki makna konotasi yang artinya berdiri kokoh atau berdiri tegak. Namun di balik makna tersebut terdapat kesan negatif, juga penggunaan diksi angkuh pada kalimat tersebut untuk memperjelas maksud penulis bahwa tembok tersebut didirikannya untuk mempertegas status perbedaan sosial antara warga pribumi dengan kaum petinggi PN Timah yang hidup berkelompok di balik tembok tersebut. Nah, novel ini juga menyindir tentang permasalahan sosial, yaitu pendidikan. Karena di Belitung banyak sekali orang tua yang mengabaikan pendidikan untuk anaknya. Setelah saya membaca novel ini, faktor utama dari orang tua mengabaikan pendidikan anaknya, salah satunya itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi acuan utama. Bukan karena tidak mau menyekolahkan, hanya saja mereka tidak mampu untuk menyekolahkan. Jadi kemiskinan di Indonesia ini membuat orang tua tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya. Nah, karena di Belitung masih ada banyak yang beropini lebih baik anak di bawah umur ikut bekerja dengan ayahnya atau ibunya daripada harus sekolah dan membiayainya. Selain itu, novel Laskar Pelangi juga menunjukkan kritik sosial kepada para pembacanya bahwa pendidikan di Indonesia sangat lemah. Apalagi sekolah yang berada di kaki gunung, daerah pinggiran. Nah, itu masih terkendala dalam masalah administratif, seperti jumlah siswa yang harus dipenuhi, guru yang tanpa sengaja menjadi sukarelawan tanpa pamrih demi mensejahterakan anak bangsa. Nah, bahasa yang digunakan dalam novel ini juga bahasa sehari-hari gitu. Jadi dapat dipahami oleh pembaca, sekaligus saya setelah membacanya bisa memahami dari novel tersebut. Itu dia dari angkatan 2000-an. Baik, selanjutnya yaitu ulasan mengenai pendekatan didaktis dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di sini saya mengambil pendekatan didaktis karena setelah membaca novel Laskar Pelangi ini banyak sekali nilai-nilai didaktis yang bisa saya dapat, seperti
nilai sosial, nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan. Nah, ternyata didaktis ini memiliki pengertian. Didaktisisme adalah filosofi yang menekankan kualitas instruksional dan informatif dalam kesusastraan dan jenis seni yang lain. Nah, istilah ini bermula dari bahasa Yunani kuno yang artinya berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, dan menetapkan pembelajaran dengan cara yang mengesankan dan menarik. Nah, nilai didaktis adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Memelihara dan memberikan latihan atau ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, jadi nilai didaktis ini adalah suatu nilai yang berupa sifat atau hal penting yang berguna bagi manusia dan digunakan untuk mendidik dan memberi tuntunan mengenai tingkah laku, kesopanan, kecerdasan, kedewasaan, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa didaktis ini adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan atau perilaku yang lebih baik. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ini, setelah saya baca, terdapat nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai sosial. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nilai-nilai didaktis dapat dideskripsikan. Yang pertama yaitu yang pertama ada nilai moral. Apa sih nilai moral itu? Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Nah, seperti kutipan berikut yang saya kutip dalam novel Laskar Pelangi. Aku merasa telah terselamatkan karena orang tuaku memilih sebuah sekolah Islam sebagai pendidikan paling dasar bagiku. Aku merasa amat beruntung berada di sini, di tengah orang-orang yang luar biasa ini. Ada keindahan di sekolah Islam melarat ini. Keindahan yang takkan kutukarkan dengan 1000 kemewahan sekolah ini. Pada halaman 23 novel Laskar Pelangi. Nah, dalam kalimat tersebut moralnya terlihat dari tokoh aku yang merasa bersyukur bersekolah di SD Muhammadiyah, sekolah Islam yang terbengkalai bahkan yang hampir ditutup oleh masyarakat. Namun si tokoh aku ini merasa bersyukur disekolahkan di sekolah Islam itu karena mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di sekolah Islam SD Muhammadiyah itu. Baik, itu dia dari nilai moral. Selanjutnya yaitu nilai agama. Nilai agama yaitu kandungan dari ajaran untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam novel Laskar Pelangi ini terlalu banyak sekali nilai agama yang dapat saya peroleh gitu. Selain bersekolah di SD Islam, tentu saja banyak sekali materi-materi mengenai religius. Apalagi Bapak Harpan selalu bercerita tentang kisah Nabi dan Rasul yang membuat anak Laskar Pelangi ini bersemangat dan ingin terus mendengarkan cerita-cerita Nabi dan Rasul yang disampaikan oleh Pak Harpan. Nah, seperti dalam kutipan berikut. Kutipannya yaitu, lalu persis di bawah matahari tadi tertera huruf-huruf Arab gundul yang nanti setelah aku kelas 2, setelah aku pandai membaca bahasa Arab, aku tahu bahwa tulisannya berbunyi amar makruf, nahi munkar, yang artinya menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Pada halaman 19. Selanjutnya yaitu sholatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak. Demikian Bu Mus menasehati kami. Pada halaman 31. Selanjutnya yaitu ada Tuhan memberkati Belitung dengan timah bukan agar kapal yang berlayar ke pulau tidak membelok ke laut Cina Selatan. Tetapi timah-timah dialirkan ke sana untuk menjadi mercusuar bagi penduduk pulau itu sendiri. Apakah mereka telah semena-mena pada rezeki Tuhan? Nanti terlunta-lunta dikala Tuhan menguji bangsa Lemuria. Halaman 37-38. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan.
Nah, nilai pendidikan yaitu nilai yang menuntun manusia untuk selalu belajar dan berhubungan dengan ilmu. Banyak sekali nilai pendidikan yang saya peroleh dalam novel ini. Selain anak-anaknya yang bersemangat dalam menimba ilmu, berikut adalah kutipan yang termasuk nilai pendidikan. Beliau menorehkan benang merah kebenaran hidup yang sederhana melalui kata-katanya yang ringan namun bertenaga seumpama titik-titik air hujan. Beliau mengobarkan semangat kami untuk belajar dan membuat kami tercengang atas petuahnya tentang kami, bahwa pelajaran pertama tentang ketekunan, tentang keinginan kuat untuk mencapai cita-cita. Beliau meyakinkan kami bahwa hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika berkorban demi sesama. Lalu dia menyampaikan sebuah prinsip yang diam-diam mundur jauh ke dalam dadaku, serta memberi arah perlindungan hingga dewasa, yaitu bahwa hidup sebanyak-banyaknya bukan menerima sebanyak-banyaknya. Halaman 24 Laskar Pelangi. Setelah saya membaca pernyataan atau kalimat tersebut, yang dapat saya petik yaitu anak-anak Laskar Pelangi sangat haus akan ilmu setelah mendengarkan petuah-petuah, pelajaran-pelajaran yang ia dapat dari gurunya. Mereka itu sangat mendengarkan dan mematuhi atas gurunya, seperti itu. Bahwa betul sekali bahwa guru itu harus diguru. Kalau bahasa Sunda, gugu dan ditiru. Jadi benar-benar sekali guru itu panutan bagi anak-anak murid, bagi murid. Jadi dalam kalimat tersebut terlihat bahwa sosok aku sangat bersemangat, apalagi setelah mendengar pernyataan bahwa hiduplah sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Kutipan yang lainnya yaitu, mereka adalah kesatria tanpa pamrih, pangeran keikhlasan dan sumur pengetahuan jernih di ladang yang ditinggalkan. Sumbangan mereka laksana manfaat yang diberikan pohon Filisium yang menaungi atap kelas kami. Pohon ini meneduhi kami dan dialah saksi seluruh drama ini. Seperti guru-guru kami, Filisium memberikan napas kehidupan bagi ribuan organisme dan menjadi tidak penting mata rantai ekosistem. Pada halaman 32-34. Banyak sekali nilai pendidikan yang dapat di dalam novel ini. Terutama novel ini menceritakan kisah mengenai dunia pendidikan. Nilai pendidikan yang paling terasa yaitu ketika SD Muhammadiyah ini akan ditutup apabila kurang dari 10 siswa. Sepedih apapun rintangan dalam menuntut ilmu, perjuangan untuk menempuh pendidikan harus dilakukan dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Baik, yang terakhir yaitu ada nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial yaitu nilai yang berhubungan dengan masyarakat yang dianggap baik dan buruk. Nah, anak-anak Laskar Pelangi di dalam novelnya saling membantu, berjuang bersama-sama dalam menggapai cita-cita. Mereka saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong, peduli terhadap sesama. Seperti dalam kutipan berikut. Mereka sangat cemas. SD Muhammadiyah adalah SD tertua di desa Belitung, sehingga jika ditutup akan kasihan pada keluarga mereka karena tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya yang ingin bersekolah. Disinilah perjalanan dimulai. Menurut saya, selain nilai sosial, terdapat nilai kritik karena pihak pemerintah akan menutup SD Muhammadiyah yang harusnya menjadi sekolah yang layak. Bisa dilihat bahwa pendidikan di Indonesia sangat minim, apalagi di daerah terpencil, di daerah kaki gunung, itu banyak sekali sekolah-sekolah yang diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mengapa saya menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat minim?
Banyak yang mengabaikan pendidikan karena sarana prasarana yang tidak ada, seperti tidak adanya ruang kelas, kurangnya guru. Namun di dalam novel Laskar Pelangi ini menggambarkan bahwa setiap orang miskin bisa bersekolah dan menggunakan fasilitas yang ada. Bisa dilihat dari tokoh Lintang, seorang anak yang berasal dari pesisir yang rumahnya jauh dari rumah, yang harus melewati dulu hutan yang konon ditakuti warga setempat. Karena ia rela melewati rawa-rawa, ia tetap menempuh pendidikannya. Sejauh apapun ia menempuh sekolah itu untuk menimba ilmu. Selain itu, orang tua Lintang juga seorang nelayan miskin, dan beliau ini sangat ingin anaknya untuk bersekolah. Nilai sosial yang dapat kita rasakan ketika anak-anak Laskar Pelangi ini harus merelakan temannya, yaitu Lintang, karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena ayahnya meninggal, dan Lintang mempunyai adik-adiknya yang masih kecil yang harus ia nafkahi, dan ia harus putus sekolah. Semua anak Laskar Pelangi berikut ibu muslimah dan yang lainnya itu sangat terpukul atas kabarnya Lintang keluar dari sekolah SD Muhammadiyah. Sekian nilai pendekatan didaktis yang dapat saya sampaikan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Dapat disimpulkan bahwa dalam novel Laskar Pelangi ini mengandung nilai-nilai didaktis yang memberikan pengajaran atau mendidik terhadap pembacanya. Nah, novel ini sangat cocok dibaca untuk menumbuhkan motivasi dari setiap orang dan bisa mengambil banyak hal yang positif dalam setiap nilai-nilai didaktis yang ada dalam novel ini. Membeli beras bersama Arhan. Arhan kesepian tanpa kekasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.